Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita kembali di subuh yang cerah ini, yang mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang selalu diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, salam dari guru kita Abi Halim. Pada pagi hari ini beliau uzur tidak bisa hadir karena memang pada hari ini mulainya acara Maulidur Rasul di pondok pesantren beliau Al-Hikmah An-Najiyah, bermula dari hari ini sampai dengan hari Senin nanti. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan sehat wal afiat, acaranya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk kajian pada pagi hari ini kita tidak meneruskan dulu daripada kajian fikih karena ini khusus daripada beliau. Kita ganti daripada kajian tentang cerita mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak kisah-kisah yang menarik yang bisa kita ambil pelajaran dan hikmah apa yang terkandung dalam kisah tersebut. Karena ketika kita mendengarkan ataupun membaca kisah-kisah para anbiya, di situ adalah bagian dari usaha kita untuk meningkatkan keimanan kita. Ini yang mengatakan bukan saya tetapi Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Muzakarah. Jadi kalau kurang lebihnya kata beliau, fi ahammi asbabil insarafi ila dunya, di antara sebab-sebab yang penting ketika seseorang itu berpaling dari Allah, banyak berpihak kepada dunia, sebabnya ada 4. Yang pertama adalah al-jahlu, yaitu kebodohan. Yang kedua dha'ful iman, lemahnya daripada iman. Yang ketiga tulul amal, panjangnya angan-angan. Dan yang keempat adalah aklul haram wa syubhat, banyak mengkonsumsi yang haram dan syubhat. Nah, di antara perkara yang bisa menguatkan daripada keimanan kita itu salah satunya adalah ayyusghi bisam'ihi ilal ayati wal akhbar allati fiha dzikral wa'di wal wa'id wa umuril akhirah. Menyegerakan diri kita untuk senantiasa mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang isinya tentang berita-berita akhirat, baik itu al-wa'du ataupun al-wa'id, baik itu janji maupun peringatan, baik itu kabar gembira tentang surga ataupun peringatan tentang neraka. Wa ila qisasil anbiya, juga kepada kisah-kisah para nabi. Wa ma uyidu bihi minal mu'jizat, dan apa-apa yang dikaruniaikan oleh Allah kepada mereka para nabi dan rasul daripada mukjizat-mukjizat. Jadi ala kulli hal, ya ini adalah bagian usaha lah untuk kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat banyak, sehingga ulama mengatakan bahwa mukjizat Rasulullah ini adalah mukjizat yang Allah kumpulkan daripada mukjizat-mukjizat para rasul sebelumnya. Jadi kalau rasul, para nabi sebelumnya itu hanya diberikan khusus sesuai dengan kondisi dan situasi daripada umatnya saat itu. Tapi kalau mukjizat Rasulullah semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala. Mungkin kita hanya tahu yang sering mendengar mukjizat yang terbesarnya adalah Al-Quran. Ya, memang itu benar. Kenapa? Karena mukjizat Al-Quran, mukjizat yang dapat dirasakan berketerusan sampai dengan akhir zaman. Tetapi kalau mukjizat yang lainnya
hanya disaksikan oleh para sahabat saja pada saat itu. Seperti nanti di sini ada Rasulullah memanggil daripada pohon, ada Rasulullah SAW bersyahadatnya daripada seekor biawak, bersyahadatnya daripada seekor unta. Kemudian Rasulullah berkomunikasi dengan binatang-binatang yang lainnya, yang semua itu menjadi tanda kebesaran dan kebenaran daripada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi mukjizat ini dalam bahasanya arti dasar katanya adalah al-ajaz. Artinya adalah al-ajzu. Ajzu ini artinya ketidaksanggupan atau kelemahan. Justru sebenarnya adanya mukjizat itu menandakan akan kelemahannya seorang nabi dan rasul, karena yang mampu berkuasa saat itu adalah Allah. Jadi jangan kita pikir bahwa mukjizat ini seperti hal-hal yang bisa dikeluarkan dengan kapanpun, dengan waktu yang dimanapun, nggak bisa. Ya, itu semua kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 lah yang dikenal dalam istilah khariqal adat, perkara-perkara yang memang di luar daripada adatnya. Yang pertama adalah mukjizat. Ini hanya fi haqqil anbiya war rusul, khususnya pada rasul, hanya khusus pada para nabi dan rasul, tidak diberikan kepada selain nabi dan rasul. Ada irhasat atau irhas. Apa irhas? Kejadian-kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebelum mereka diangkat, sebelum mereka diangkat menjadi rasul. Seperti ketika Nabi di usia 4 tahun atau 5 tahun masih bersama Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, ya, dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah Bani Sa'ad, ya, itu Rasulullah dibelah dadanya, ya, ditarik sama malaikat Jibril ketika beliau sedang bersama teman-teman sebayanya. Nabi diambil, ditidurkan, ditelentangkan, kemudian dibelah dadanya. Nah, itu namanya irhas. Ya, dan masih banyak lagi seperti Nabi sebelum diangkat menjadi rasul, ketika berjalan sebagai tandanya dituti'uhus sahab, ya, dinaungi daripada awan, ya, itu namanya irhas sebelum diangkat menjadi rasul. Kemudian ketiga adalah karamah. Ya, karamah ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, setelah para nabi dan rasul, yaitu kepada orang-orang saleh, ya, kepada orang-orang saleh. Dan yang paling terutamanya adalah para sahabat, ya, para sahabat itu semuanya memiliki karamah. Kenapa? Karamah terbesar mereka para sahabat adalah kemuliaan yang Allah berikan ketika mereka bisa sezaman, beriman, duduk melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karamah mereka paling utama. Jadi jangan hanya diartikan bahwa karamah itu yang bisa berjalan di atas air atau terbang di atas udara, ngeluarin nanti menyerupai daripada sihir. Makanya ditentang sekali jauh yang namanya karamah dengan sihir. Nah, ini karamah yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang saleh, diantaranya adalah para sahabat dan para aulia Allah, para wali-wali Allah. Dan kita nggak perlu terpedaya dengan banyaknya karamah, karena yang paling inti adalah keistiqomahan itu adalah lebih baik daripada 1000 karamah. Kita udah bisa sholat jamaah 5 waktu aja, itu udah karamah buat kita, Pak. Ya, teman jangan ngaku-ngaku wali kalau udah begitu. Wah, saya wali nih, setiap hari sholat jamaah. Ya enggak ada wali ngaku walinya diri sendiri. Nah, ini bagian daripada karamah. Kemudian untuk yang lainnya, kalau kita mungkin mendapatkan pertolongan dari Allah, mungkin itu bisa dikatakan adalah ma'unah. Ya, ma'unah. Jadi ada mukjizat, ada irhas, ada karamah, ada ma'unah. Nah, ini adalah mukjizat. Mukjizat yang banyak disepakati daripada hadisnya, bahkan mencapai kedudukan daripada mutawatir, diriwayatkan dalam Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Ahmad, Baihaqi dan Ashabus Sunan. Itu adalah mukjizat Rasulullah insyiqaqul qamar, yaitu terbelahnya bulan. Bulan. Diceritakan, ya, anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah ayyuriyahum ayatan, bahwasanya penduduk Makkah, ya, penduduk Makkah itu meminta Rasulullah untuk memperlihatkan kepada mereka satu tanda dan satu bukti. Wa kana dzalika qabla al-hijrah bi 5 sinin.
Ini peristiwa terjadi sebelum hijrahnya Nabi kurang lebih 5 tahun. Sebelum 5 tahun daripada hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Fajtama'u, mereka semua berkumpul. Wa fihimul Walidul Mughirah. Ini yang berkumpul semua gembong-gembongnya Quraisy ini, yang musuhin Nabi semua. Ya, pertama adalah Walid ibnul Mughirah. Ya, wa Abu Jahal, paman Nabi, wal As bin Wa'il, wal Aswad bin Muttalib, ya, wan Nadhr bin Haris, wa nuzara'uhum. Ini diantara yang berkumpul. Faqalu lin Nabi, mereka semua berkata kepada Rasulullah, in kunta shadiqan fashaqqa lanal qamar firqatain. Hei Muhammad, kalau engkau benar-benar adalah jujur, benar-benar utusan Allah, maka belahlah untuk kami bulan menjadi 2, firqatain. Ya, belahlah bulan menjadi 2. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah rabbahu, maka Rasulullah meminta kepada Allah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah berdoa, dalam riwayat yang lain Rasulullah sholat. Ini di sini membuktikan bahwa Rasulullah sendiri ketika diminta nggak langsung diijabah, nggak langsung bisa membuktikan, justru minta dulu sama Allah. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika sudah terpojok di tengah lautan, apa yang beliau pikirkan? Beliau masih berpikir dengan rasionya, cari jalan keluar bagaimana, nggak terfikir bahwasanya laut itu akan terbelah. Tapi barulah ilham dari Allah, suruh pukul tongkat, barulah terbelah, sambil meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuktikan bahwa Nabi dan Rasul sendiri saja tidak bisa berkehendak dengan sendirinya. Semua itu adalah kekuasaan dari Allah. Meminta kepada Allah Ta'ala ayyutiyahu, untuk memberikan maqalu, apa yang mereka pinta, apa yang mereka katakan. Nabi minta fanshaqqal qamar firqatain, dan ternyata setelah itu terbelahlah bulan menjadi 2, firqatan fauqal jabar wa firqatan tahtahu. Setengahnya bulan di atas gunung, setengahnya lagi di bawahnya. Ini gimana kalau kita lihat ya? Ya bisa kalang kabut kali kita lihat, udah kayak kiamat, bulan kebelah 2, Pak. Yang setengahnya lagi di atas, setengahnya lagi di bawah. Ya, faqala Nabi, kemudian Nabi katakan, ishhadu, saksikanlah kalian semua. Fa'amana wa saddaqa man aradallahu najatah. Maka di antara mereka penduduk Makkah ada yang beriman dan mempercayai bagi orang yang dikehendaki oleh Allah akan berhasilnya dia atau akan selamatnya dia. Orang-orang yang dikehendaki selamat oleh Allah, dia beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala kuffaru Quraisy, tetapi orang-orang kafir Quraisy yang tadi minta mengatakan hadza sihrun mustamir, ini adalah sihir yang berketerusan. Emang dasar udah terhalang dari hidayah Allah, dan Allah tidak ingin memberikan hidayahnya kepada dia, ya udah dia katakan adalah sihir. Faqala Abu Jahal, termasuk Abu Jahal mengatakan hadza sihrun, ini adalah sihir. Fab'atsu ila ahlil afaq hatta nanzura ara'au zalika amla. Masih nggak percaya itu bulan terbelah, kata Abu Jahal, maka kita tunggu nanti daripada ahlul afaq, orang-orang atau penduduk yang ada di pojok-pojok sana negeri, atau mungkin nanti ada musafir yang melintas daripada Makkah, kita tanya mereka apakah mereka melihat atau tidak bulan terbelah. Karena salah satu tandanya sihir hanya disaksikan orang setempat, tidak bisa disaksikan orang-orang di luar daripada kejadian, gitu maksudnya. Akhirnya benar, ketika ditanya dari yang nggak menyaksikan pada saat itu bersama Nabi, artinya mereka di rumah atau mereka di pelosok mana, ditanya, mereka semuanya melihat bahwa bulan itu terbelah. Ya, bulan itu terbelah. Fa anzalallahu ta'ala ala nabihi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menurunkan surat Al-Qamar ayat pertama dan kedua kepada Rasulullah, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Telah mendekatnya hari kiamat dan terbelahnya bulan. Mendekatnya hari kiamat dan terbelahnya bulan. Makanya Rasulullah katakan, aku diutus oleh Allah dengan hari kiamat itu seperti 2 jari ini. Itu zaman Nabi Muhammad, Pak. Aku diutus oleh Allah dengan kiamat seperti 2 jari ini. Berarti dekat sekali antara Rasulullah diutus dengan hari kiamat. Apalagi kita sekarang, Masya Allah. Ya. Wa iyarau ayatan, dan jika mereka diperlihatkan satu tanda bukti, ya'ridu, mereka berpaling, wa yaqulu, dan mereka mengatakan sihrun mustamir, bahwa itu adalah sihir.
Waqad ajma'al mufassirun wa ahlul hadis ala insyiqaqil qamar. Sepakat semua para ahli tafsir dan ahli hadis atas terbelahnya bulan, wa tawatarat ahaditsuhu, dan mencapai derajat mutawatir daripada hadisnya yang kurang lebih diriwayatkan lebih dari 40 sahabat. Ini mukjizat yang luar biasa yang tidak akan pernah terjadi lagi, ya, hanya pada saat ketika itu saja. Mukjizat yang kedua, inqiyadu syajaru lahu sallallahu alaihi wasallam, tunduknya pohon kepada Nabi. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala sirna ma'a Rasulillah, kami pernah berjalan bersama Rasulullah, hatta nazalna wadiyan, sampai kami tiba di satu bukit, satu lembah afyah yang sangat luas. Fadhahaba Rasulullah yaqdi hajatahu, maka Rasulullah pergi menyendiri dari sahabat yang lainnya untuk menunaikan hajat. Maksudnya buang hajat maksud di sini. Ya, dua, ya, ingin buang air besar. Wa atbahu bi adawati min ma, kemudian diikuti dengan peralatan-peralatan daripada air, ya. Fanazara Rasulullah falam yara syai'an yastatiru bihi, maka Rasulullah melihat-lihat tidak ada yang bisa menutupi beliau nih, ya, untuk beliau buang hajat. Tapi untuk alatnya, adawatnya, maknya sudah ada. Makanya memang dianjurkan ketika kita bepergian, yaitu kita bawa alat-alat yang bisa digunakan untuk istinja. Di antaranya adalah air, ya. Kalau nggak ada pakai batu, ya. Bukan berarti kayak filosofi orang dulu kalau lagi pengen buang air besar nahannya pakai batu, bukan bawa batu biar ketahan, bukan. Sebenarnya batu itu gunanya untuk istinja. Kan dulu begitu, misalnya, aduh pengen berak nih, ambil batu, nahan biar ketahan, katanya. Nggak bakal ketahan, ya, yang ada tambah pucat. Maksudnya batu itu adalah untuk istinja kalau tidak ada air, ya. Makanya Rasulullah bawa itu air, ya, entah dengan alat yang seadanya. Ketika melihat tempat nggak ada yang bisa menutupi, wa idza bisyajarin, ya, bisyajaratani bisyati ilwadi, tapi ada dua pohon yang besar di balik lembah, cuman jauh, ya. Fantalaqa Rasulullah ila ihdahima, Rasulullah datangi itu pohonan, lalu berkata kepada salah satu dari dua pohon tersebut, fa'akhadha bi ghusnin min aghsaniha, mengambil, memotek daripada satu dahan dari dahan-dahannya, faqala in qadi alayya biiznillah, itu pohon dibilang, kamu mendekat kepada saya, ikut bersama saya dengan izin Allah, sambil dipukul begitu. Akhirnya itu pohon fanqadat ma'hu kalba'ir makhsyus, ya, itu pohon berjalan seperti binatang ternak yang dicucuk daripada hidungnya, ya, seperti digeret sama Rasulullah SAW. Ini yang dibawa pohon, bukan binatang, Pak. Ya, pohon. Alladzi yasani'u qaidahu hatta ata syajarah ukhra, sampai akhirnya pohon-pohon yang lain membuat satu sitar penutup. Disitulah Rasulullah menunaikan daripada hajatnya, ya. Ini salah satu juga mukjizat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi semua ditundukkan oleh Allah Ta'ala, ya, yang di langit, yang di bumi. Orang kalau memang benar-benar menjadi utusan Allah, kalau memang benar-benar baik hubungannya kepada Allah, maka Allah akan perbaiki semua hubungannya kepada semua makhluk yang ada di sekitarnya. Kalau sudah takutnya benar kepada Allah, maka yang lainnya pun juga akan takut kepada dia. Nah, ini udah satu prinsip gitu. Makanya kita bisa terlihat tolak ukur kita ini, ya, takutnya kita kepada Allah dengan takutnya makhluk yang ada di sekitarannya kita dengan kita. Nah, ini mengambil pelajaran daripada kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi bersyahadatnya pohon, ya, syahadatus syajarah. Ini kan makin bingung lagi. Kalau binatang berbicara, dia punya mulut, ada alat yang digunakan untuk bicara. Tapi kalau pohon berbicara, mulutnya di mana? Kan lebih ngeri lagi nih, ya. Ada lagi tangisan daripada hanin, pelepah kurma. Ada lagi bertasbihnya makanan bertasbih, itu gimana ceritanya? Tapi itulah bagian dari mukjizat. Kata sahabat, kalau kami sedang bersama Rasulullah makan bareng, ya, kunna nasma'u tasbihat ta'am, kami mendengar itu tasbihnya makanan bertasbih. Masya Allah. Makan satu nampan, ayamnya subhanallah subhanallah. Itu gimana kira-kira kita, Pak? Lagi makan tahu-tahu sayurnya ada suara subhanallah, kabur langsung, ya. Makanan bertasbih.
Nah, ini syahadatus syajarah. Ini riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami bersama Rasulullah dalam satu perjalanan. Fa aqbala a'rabi, maka kami dihadapkan seorang a'rabi, seorang badui. Ya, falam madana minhu, ketika mendekat ya darinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina turid, ditanya sama Rasulullah tuh a'rabi tadi, badui, mau kemana ente? Ya, qala ila ahli, saya mau ke keluarga saya, ke kampung saya. Ya, qala halaka ila khairin, ya, apakah kamu mau kebaikan? Kamu mau suatu kebaikan enggak? Lihat di sini Rasulullah, orang dijegat, A'rabi dijegat. Dakwah itu di mana saja, ya, dakwah itu di mana saja, asalkan kira-kira kita tahu bahwa itu situasi dan kondisinya pas, silahkan tebarkan kebaikan, dakwah, ajak orang. Ini orang lagi lewat, ya, A'rabi lewat, dijegat sama Rasulullah, mau kemana engkau? Mau ke keluarga saya. Kamu mau kebaikan enggak? Terus kata Arabi, mahuwa, apa itu kebaikannya? Tashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Terus kata Arabi apa? Hal min syahid ala ma taqul, apakah ada saksi apa yang kau katakan? Ada saksi enggak apa yang kau katakan? Pintar juga nih Arabi. Ya, qala, kata Nabi, hadhihi syajarah, di samping Nabi ada pohon. Ini pohon nih, ya, ada pohon. Fada'a Rasulullah wahya ala syatil wadi. Maaf, pohonnya bukan di samping beliau, tapi di pinggir-pinggir lembah. Tuh pohon itu jadi saksinya. Makin bingung lagi nih, Arabi. Dipanggil itu pohon, ya, fastashhadat salasan, ya. Kemudian pohon itu takhuddul ardu khaddan faqamat baina yadayhi, seperti mematahkan tanah yang jalan tertek, tiba-tiba langsung di hadapan Nabi bersyahadat sebanyak 3 kali. Fasyahidtu lahu kama qala, kemudian aku pun bersyahadat sebagaimana yang disyahadatkan daripada pohon tersebut. Summa roja'tu ila manbatiha, roja'at ila manbatiha, kemudian pohon itu setelah bersyahadat kembali lagi ke tempat asalnya. Pohon itu kembali lagi ke tempat asalnya. Wa roja'al a'rabi, kembali lagi akhirnya Arabi ke kaumnya, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, aku akan mengajak kaumku, ya, dan aku akan datang kepadamu ya Muhammad. Kalau tidak, akulah sendiri yang akan bersama engkau. Fakuntu ma'aka. Akhirnya Arabi itu bersyahadat gara-gara menyaksikan daripada syahadatnya daripada pohon. Kemudian sujudul jamal lahu sallallahu alaihi wasallam, sujudnya onta di hadapan Nabi. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu qala sirna Rasulullah bainana. Ini kebanyakan ceritanya tentang perjalanan bersama Nabi, Pak. Ya, tadi Sayyidina Abdullah bin Umar, ini sekarang Sayyidina Jabir, tadi juga termasuk Sayyidina Jabir bin Abdullah, ya, cerita-cerita yang dalam fisafar, perjalanan. Emang yang namanya kalau kita berjalan itu akan menemukan hal-hal yang aneh, ya. Ya, benar kata Imam Syafi'i, safir tajid iwadun amman tufariku, bermusafirlah kamu, karena nanti kamu akan mendapati pengganti yang kau tinggalkan. Kau akan dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru, dapat inspirasi baru. Jangan kerjanya diem aja di rumah. Musafir kita, minimal musafir yang baik untuk ta'lim wa ta'alum. Pasti yang namanya perjalanan itu akan ada pelajaran, kalau kita bisa berpikir. Tapi kalau otak kita nggak berpikir, ya udah biasa aja. Kagak ada maknanya, kan seperti itu. Ini dari Sayyidina Jabir, kami berjalan bersama Rasulullah. Faja'a jamalun nadun, tiba-tiba ada seekor unta yang memanggil. Falamma kana baina simataini, ketika sudah mendekati di antara simataini, 2 penutup, unta itu kharra sajidan, tersungkur dalam keadaan sujud, ya, tersungkur dalam keadaan sujud di hadapan Rasulullah. Faqala Rasulullah berkata, ayuhan nas, hei manusia, man sahibu hadzal jamal, siapa pemilik unta ini, kata Nabi. Siapa pemilik unta ini? Qala fatiyatun minal ansar, seorang perempuan, ya, anak muda, fatayat minal ansor, dari kalangan ansor ya Rasul. Kemudian kata Nabi, huwalana ya Rasulullah, ya, datang tuh dia milik kami ya Rasulullah. Qala fama sya'nuhu, kenapa ini, kabarnya, maksudnya seperti apa keadaannya sampai dia tersungkur sujud di hadapanku. Lalu pemilik unta tadi bercerita, sanauna alaihi munzu 20 sanah, kami memakai unta ini kurang lebih 20 tahun ya Rasul.
20 tahun. Falamma kaburat sinnu, ketika sudah besar daripada usianya, ya udah tua, wa kana alaihi syahima, dan dia sudah terlihat gemuk, dan kami ingin memotong dia untuk kami bagi-bagi daripada dagingnya, gitu. Jadi kami pakai dia untuk bekerja, nanti sudah selesai kerja, udah lama, udah tua, udah gemuk, kami potong dia. Kemudian kata Rasulullah, tabi'unahu, apakah kamu ingin menjualnya? Qalu ya Rasulullah huwa laka. Kalau engkau yang memintanya, maka itu untuk engkau ya Rasul, silahkan untuk engkau, ya, kata orang tersebut diberikan. Qala fa ahsinu ilaihi hatta yatihi ajalah, maka berbuat baiklah kamu kepadanya, kepada unta tersebut sampai dia datang daripada ajalnya. Jadi ini unta hanya dipakai untuk berkendara saja, mungkin jarang dikasih makan, sehingga mengadu kepada Rasulullah sampai bersujud. Itu nggak boleh kita kayak begitu. Kita punya kendaraan motor dipakai aja 4 bulan nggak pernah diganti oli, wah zolim tuh, gitu namanya. Ya zolim. Minimal kan zaman sekarang udah apa namanya, pakai kendaraan nggak dirawat, nggak dibayarin pajak. Ini sama kayak kendaraan zaman dulu, dengan tunggangan, dengan binatang, tapi dipakai saja nggak pernah dirawat. Makanya Rasulullah nasihati, fa'asinu ilaihi, berbuat baiklah kamu kepadanya, hatta yatihi ajalah, sampai datang kepadanya ajalnya. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, nahnu ahaku an nasjuda laka minal bahaim, kami lebih berhak untuk sujud kepada engkau daripada binatang, karena mereka melihat binatang itu sujud di hadapan Rasulullah. Qala Rasulullah, lalu Rasulullah menjawab, la yambaghi li basyarin ay yasjuda li basyarin, tidak layak dan tidak boleh manusia itu sujud kepada manusia. Seandainya pun itu boleh, maka aku akan perintahkan istri yang sujud di kaki daripada suaminya. Nah, ini asbabul wurudnya ternyata. Ini adalah asbabul wurud daripada hadis. Nanti riwayatnya banyak, ya, beraneka ragam, tetapi kurang lebih ceritanya sama. Ada seorang yang memiliki daripada unta, tetapi tidak pernah dirawat, tidak pernah diberikan haknya, sehingga unta itu sujud di hadapan Nabi, sampai-sampai mereka mengatakan, ya Rasul, kami lebih berhak daripada binatang untuk sujud kepada engkau. Tidak, kata Nabi, lau kuntu amiran ahadan, seandainya aku diperintahkan oleh Allah untuk, ya, bersujud, maka aku akan perintahkan istri sujud di kaki suaminya. Masya Allah. Kenapa? Ini karena li'idhamil huquqi zawj, karena saking besarnya hak daripada suami, saking besarnya hak daripada suami. Makanya salah satu daripada sholat yang tidak melampaui, tidak sampai ke telinga saja, adalah sholatnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ya, dengan bahasanya seorang perempuan itu nggak perlu banyak ibadah sebenarnya. Ya, ibadah cukup yang wajib saja. Ya, dengan dia taat kepada suaminya sebenar-benarnya taat, maka itu sudah mencukupi, terbuka semua pintu-pintu surga, dan dia mau masuk dari pintu yang mana saja. Nah, ini paling enak sebenarnya kunci buat perempuan. Cuman susahnya bukan main. Susahnya bukan main. Ya, taat aja udah intinya. Ya, nggak perlu banyak-banyak ibadah. Ya, karena taat itu udah mengalahkan semua, ya, bahkan mencapai derajat ibadah yang paling tinggi, yaitu ibadah taat kepada siapa? Kepada suami, mau bagaimanapun keadaannya. Ya, lau kuntu amiran, ini daripada asbabul wurudnya. Terus mukhatabatuhu li aduwillah, dari Sayyidina Ya'la bin Marrah, ya, bin Murrah radhiyallahu anhu, ra'aitu minan nabi ajaban, aku pernah melihat satu hal yang ajaib dari Nabi. Kharajtu ma'ahu fi safarin, tuh, aku keluar bersama beliau fi safarin, dalam satu perjalanan, kata Sayyidina Ya'la, masih dalam perjalanan, Pak. Fanazalna manzilan, kami berhenti di satu rumah, ya, singgah di satu rumah. Fa'atathu imra'atun bisobiyin laha bihi lamam, maka di rumah tersebut ada seorang perempuan yang memiliki anak kecil yang sedang kesurupan. Yang sedang kesurupan, lamam. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah katakan, ukhrud aduwallah ana Rasulullah, keluarlah engkau musuh Allah, aku adalah utusan Allah. Wah, ini yang ngomong Nabi langsung. Ya, setan mana yang kagak ngacir. Ya, kemudian qala fabari'a, setelah itu akhirnya sembuh. Ya, entah ini maknanya lamam adalah sakit ataukah jin yang memang mengganggu daripada anak tersebut. Sama kata Nabi, ukhrud aduwallah,
keluarlah engkau wahai musuh Allah, ana Rasulullah, aku adalah utusan Allah, fabari'a, sembuh udah. Ya, cuman gitu doang Rasulullah. Makanya ya Rasulullah kalau ngobatin nggak perlu capek-capek udah. Ya, nggak perlu ngeruqyah segala macam. Ludah Nabi aja itu bisa nyembuhin. Ya, ludah Nabi bisa menyembuhkan. Ya, kalau ludah kita, masya Allah, bau udah. Ya, jangan coba-coba gaya-gayaan doang nyembur, puh. Besoknya pada tambah sakit lagi. Falamma raja'na, ketika kami pulang, ja'at Ummul Ghulam, ibu dari anak yang tadi bawa 2 kambing. Oh, sebagai rasa terima kasih. Terima kasih karena kabshin jadi terima kasih. Terima kasih bi kabshin wa syai' min akid wasamnin. Bahkan bawa susu kering, keju lah bahasanya, wasamnin, dan juga minyak-minyak. Kambing 2, bahasa terima kasih. Nih, ya, karena anaknya sudah disembuhkan oleh Rasulullah. Kemudian kata Nabi, ya Ya'la, wahai Ya'la, khudh ahadil kabshain, ambil saja salah satu dari 2 kambing tersebut dan kembalikan yang satu lagi, dan ambil daripada susu keringnya dan juga akidnya daripada kejunya tadi, ya, atau minyaknya. Ini membolehkan bahwa mengambil ujrah, mengambil upah dari ruqyah boleh-boleh saja hukumnya. Ya, boleh saja. Nih, karena ulama dari hadis ini nih. Juga dalam riwayat yang lain ada ketika seseorang yang diruqyah, kemudian yang diruqyah memberikan rasa terima kasih lalu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu boleh saja. Ya, ketika misalnya minta doa, ya, kemudian membawa sesuatu diterima, itu satu hal yang wajar. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Terakhir daripada syahadatud dhab, ya, bersahadatnya seekor biawak. Tapi biawak sana sama biawak di sini beda, Pak. Ya, biawak di sana halal. Nabi pernah disuguhkan daging biawak, tapi kata Nabi, kami tidak pernah memakannya. Kamu makan saja udah. Ya, kalau biawak kita di sini, ya makannya udah apaan aja. Kalau di sana makannya daun-daunan. Dia hidupnya di bawah hijir, ya, di bawah lubang di dalam pasir itu. Itu biawak di Arab sana, dhab. Itu juga modelnya jenisnya beda. Ya, ini gimana ceritanya dari Sayyidina Umar bin Khattab, bahwasanya Rasulullah SAW fi mahfalin, dalam satu acara bersama para sahabatnya, datang ya A'rabi, Badui lagi. Seru dah kalau ada Badui pokoknya. Ya, namanya orang nggak ada etika. Tapi Sayyidina Anas paling senang kalau ada Badui. Kenapa? Karena dia doang yang berani nanya tanpa ada rasa sungkan kepada Nabi. Datang nih A'rabi dari Bani Sulaim, habis berburu biawak, dan biawaknya ditaruh di kumnya, di kum sini bener, lengan baju kanan di sini. Berarti gede kali ya ininya baju dia taruh biawak di sini, masya Allah. Ya, fayashfihi wa yakuluhu, dia berburu biawak untuk dia panggang dan dia makan sebenarnya. Ya, jadi buat konsumsi nih sama Arabi. Falamma ra'al jamaah, ketika melihat jamaah di sini maksudnya Rasulullah dan para sahabat. Qala ma hadza, ada apa ini? Qalu ma hadzal ladzi yazkuru annahu nabi. Kata salah satu daripada rombongan Badui tadi, Baduinya nggak sendiri, ada temannya juga. Ini nih yang katanya nyebut-nyebut dirinya seorang nabi. Wah, ya semua sahabat diam kan. Ya, ini yang katanya nabi nih. Faja'a hatta syaqqan nas. Kemudian datang tuh Arabi sampai manusia itu terbelah, mungkin pimpinannya. Faqala, kemudian berkata, wallata wal uzza, demi Lata dan demi Uzza, tidak ada seorang perempuan yang memiliki zilahjah, memiliki kalimat-kalimat yang indah yang lebih aku benci daripada dirimu, bahkan lebih aku durhakai daripada dirimu. Dan seandainya kaumku tidak menamai aku dengan ajulan, anak sapi jantan, ya la ajultu ala alaika, maka aku akan berikan nama itu kepada engkau, maka aku akan membunuh engkau dan aku senang dengan pembunuhan tersebut. Itu kata Arabi kepada Nabi Muhammad. Intinya udah dimaki-maki Rasulullah di hadapan para sahabat. Masya Allah, aku senang membunuh engkau, bahkan lebih senang membunuh manusia kulit aswad, yang hitam, yang merah, abyad, yang putih, dan yang lainnya. Faqala Umar, Sayyidina Umar nggak bisa diam, udah, ya Rasulullah, da'ni fa'akumu fa'aktuluh, biarkan aku yang akan membunuh dia, kata Sayyidina Umar. Kemudian kata Rasulullah, ya Umar, amma alimta annal halima kada ayyakuna nabiyan. Wahai Umar, tidakkah kau tahu bahwasanya orang yang penyabar itu akan bisa jadi nabi?
hampir-hampir menjadi nabi. Itu kata Rasulullah. Dihibur sebenarnya karena Nabi pernah mengatakan laukana nabiyyun min ba'di lakana Umar. Seandainya ada nabi lagi setelahku, pasti nabi itu adalah Umar. Makanya kamu yang sabar dikit, jangan emosional. Lo kata Nabi gitulah kurang lebih. Ya, kemudian summa aqbala 'alal a'rabi. Datang itu Arabi tadi, ma hamalaka ala an qulta ma qulta. Kata Nabi, apa yang membuatmu berkata seperti itu? Wa qulta ghairal haq, kamu berbicara yang bukan hak, bukan yang sebenarnya. Walam tukrimni fi majlisi, walam tukrimuni fi majlisi, engkau tidak memuliakan aku di majlisku. Wa tukallimuni aidan istighfafan bi Rasulillah, dan dia masih berkata kepada Rasulullah dengan merendahkan Rasulullah, sampai dia katakan demi Lata demi Uzza aku tidak akan beriman kepada engkau sampai berimannya biawak ini. Kata Arabi tersebut, sampai berimannya biawak ini. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah SAW menengok kepada biawak tersebut seraya mengatakan, ya Dob, wahai biawak. Maka Dob itu biawak tersebut menjawab dengan lisan yang Arab, ya, lisan Arab atau lisan yang fasih dengan bahasa Arab yang didengar semua kaumnya. Dia mengatakan labbaika wa sa'daika ya zaina man wafal qiyamah. Itu jawaban dari seekor biawak ketika dipanggil, ya Dob, labbaika wa sa'daika ya zaina man wafal yaumal qiyamah. Masya Allah, biawak Pak ngomong bahasa Arab. Kita bertahun-tahun bahasa Arab kagak bisa ngomong bahasa Arab ini. Ya, labbaika wa sa'daik. Ya, aku memenuhi panggilanmu dan senang kepadamu wahai hiasan yang nanti akan menjadi penolong hari kiamat. Ditanya sama Rasulullah, man ta'bud, siapa yang kau sembah wahai Dob? Ya, siapa yang kau sembah wahai Dob? Kemudian biawak tersebut mengatakan, alladzi fis sama'i arsyuhu, aku menyembah yang di langit ada arsy-Nya, wa fil ardi sultanuh, yang di bumi ada kerajaannya, wa fil bahri sabiluh, yang di lautan ada jalannya, wa fil jannati rahmatu, dan di surga ada rahmatnya, wa fin nari iqabuh, dan di neraka ada azabnya. Masya Allah, dijawabnya pakai syair, udah pakai sajak sama biawak. Faman ana ya Dob, kemudian siapa saya wahai biawak? Qala Rasulur Rabbil Alamin, engkau adalah utusan Tuhan semesta alam, engkau adalah khatimin nabiyyin, penutup para nabi. Qad aflaha man saddaqaka wa qad khaba man kazzabaka. Ini seperti uslub dalam Al-Qur'an, ya, surat Asy-Syams, ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Cuman kata si biawak ini, qad aflaha man saddaqaka, sungguh beruntunglah orang yang mempercayaimu, wa qad khaba man kazzabaka, dan sungguh merugi orang yang mendustaimu. Masya Allah, biawak. Faqala Arabi, kemudian kata Arabi tadi, Badui tersebut, la attabi'u asaran ba'da ain, wallahi laqad ji'tuka wa ma'ala zahril ard abghadu ilayya minka wa innaka al-yawm ahabbu ilayya min walidi. Demi Allah, tadi aku datang kepada engkau, tidak ada di muka bumi yang lebih aku benci daripada engkau, dan sekarang engkau hari ini orang yang paling aku cintai, bahkan melebihi daripada cintaku kepada kedua orang tuaku, cintaku kepada mataku, wa minni, dari diriku sendiri. Masya Allah, langsung berubah jadi cinta. Langsung berubah jadi cinta. Wa inni la uhibbuka bidakhili wa khariji wa sirri wa alaniyati, dan aku mencintai engkau ya Muhammad, ya, dari dalamku, dari luarku, dari kesendirianku, dari keramaianku. Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah, aku bersaksi kepada engkau bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Kata Nabi, alhamdulillahilladzi hadaka bi, inna hadzal din ya'lu wa la yu'la wa la yuqbalu illa bisalatin wa la tuqbalu shalah illa bi Qur'an. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada engkau. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang tinggi, tidak ada yang meninggikannya atau menandinginya, tidak diterimanya daripada agama ini kecuali dengan salat, dan tidak diterimanya salat kecuali dengan Al-Qur'an. Langsung diajarkan Al-Quran sama Rasulullah Arabi ini, ya. Di antara yang diajarkannya adalah surat Qul huwallahu ahad, ya, surat Qul huwallahu ahad. Langsung diberikan pelajaran oleh Rasulullah surat Al-Ikhlas. Zidni bima sami'tu fil basit wal raji asana min hadza,
ya tambahkan lagi ya Muhammad, tidak ada di dalam basit, di dalam rajis, bentuk-bentuk daripada syair ya yang lebih baik daripada ini. Terus kata Rasulullah, ya A'rabi, wadui, inna hadza kalamullah, ini adalah kalamullah, laisa bisya'rin, bukan syair ya, bukan syair-syair yang kau baca. Innaka, sesungguhnya engkau jika membaca qul huwallahu ahad marratan, satu kali, kana laka ka'ajrin man qara'ta sulusal Quran, engkau akan mendapatkan pahala seperti sepertiga Al-Quran. Kalau engkau membacanya 3 kali, maka engkau seperti menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Ini juga salah satu daripada asbabul wurudnya ya, daripada surat Al-Ikhlas, yang kalau dibaca 1 kali seperti menandingi sepertiga Al-Quran, dibaca 3 kali maka seperti menghatamkan Al-Quran. Terus kata A'rabi, ni'mal ilah, sebaik-baiknya Tuhan ini, yuqbilul yasir wa yu'tal jazir, ya, menerima yang sedikit tapi memberikan yang banyak, menerima yang sedikit memberikan yang banyak. Menerimanya sedikit apa? Kita bacanya cuma 3 kali tapi dapatnya diberikan banyak. Ni'mal ilah, ya, sebaik-baiknya daripada Tuhan. Setelah itu alhasil Rasulullah SAW memberikan daripada beberapa pemberian, diantaranya adalah naqah, beberapa unta, dan juga makan makanan kepada badui tersebut agar dia menyampaikan kepada kaumnya. Dan setelah itu dia sampaikan kepada kaumnya, berbondong-bondonglah semua satu kaum tersebut dari Bani Sulaim, semuanya A'rabi, masuk ke dalam Islam. Masya Allah, ini berkat ya daripada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dengan kisah-kisah mukjizat ini dapat memperkaya daripada khazanah keilmuan kita, juga menambah keyakinan kita, memperkuat daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau ada yang mau bertanya. Ada? Tidak ada. Cukup. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala sayidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.